Ini wajah suram lembaga peradilan kita yang sudah sampai titik nadir. Pakai ngomong apabila terbukti akan dibuat sidang kode etik, sanksi berat. Bullshit ya. Tersangka ini itu dari awal sudah bermasalah. Yang saya bingung kok masih terpilih. Mau udah diberhentikan sementara kok mau dibikin lagi pemeriksaan apa-apaan ini. Ini kelihatan tumpang tindih, kelihatan sekali di sini ketidakberdayaan Komisi Yudisial. Ya, Bawas kemana? Terjadinya di pusat loh. Kekuasaan kehakiman loh di Mahkamah Agung. Nah, Bawas gimana dengan hakim-hakim di daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Serambi Adi Warman bersama saya Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai Hakim Agung di OTT KPK, pengacara akui menyuap, korupsi di lembaga peradilan, stadium akut. Baiklah, sebelum masuk pada topik pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Pemirsa, memang miris karena lagi-lagi aparat penegak hukum terjerat kasus korupsi. Namun penetapan seorang hakim agung menjadi tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung juga jadi sejarah baru bagi KPK. OTT ini diduga terkait penerimaan hadiah atau janji pengurusan perkara di MA. KPK menyita sejumlah barang, antara lain berupa uang dalam mata uang asing. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial _Panitra Pengganti Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan sebagainya, maka kita akan melakukan persidangan. Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, tentunya kita akan menyelenggarakan MKH dengan MA. Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara nanti dapat menanyakan di KPK karena dia melakukan penangkapan, kemudian melakukan pemeriksaannya sebaiknya. Nah, nanti kalau kami yang memberikan penjelasan ya nanti dikira ya objektif, membela aparat, dan sebagainya ya. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketaatan kami ya, sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak. Sehat selalu dan semangat selalu. Baik, siap Bapak. Kemudian Bapak, seperti tadi sudah kita saksikan ya, pada hari Rabu kemarin ada berita yang cukup membuat kita bersedih Pak, yaitu KPK melakukan OTT terhadap Hakim Agung terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dan saat ini KPK telah menetapkan 10 orang tersangkanya, termasuk pengacaranya sebagai pemberi suap. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap peristiwa ini Bapak? Ini bukan menyedihkan ya Mbak Nuni ya. Memprihatinkan, menyakiti, dan
cukup miris. Pengkhianat bangsa. Saya lihat dari video tadi, itu jelas pelakunya sudah punya mensrea yang luar biasa. Di mana kamus bahasa itu udah dibolongin buat tempat uang. Ya, itu tadi dilihat di KPK memperlihatkan itu. Mungkin aja di tempat lain juga melakukan yang sama. Mungkin dengan buah juga bisa. Buah semangka dikeluarkan isinya, masukin dolar di situ, ditutup lagi, terus pakai tali plastik rapiak, diteng di Mahkamah Agung, ya, tahu isinya duit. Itu bisa aja terjadi. Jadi modusnya sudah sangat luar biasa. Dan si pelaku ini, Hakim Agung ini, ya, tersangka ini, itu dari awal sudah bermasalah. Yang saya bingung kok masih terpilih. Waktu 2013 saat pencalonan jadi Hakim Agung, yang bersangkutan itu sudah ramai orang anggap ada suap menyuap di toilet DPR Komisi 3. Saya masih ingat benar. Ya. Tetapi katanya tidak terbukti, hilang. Seharusnya Komisi Yudisial tuh udah tahu begitu tarik, atau DPR jangan dipilih. Ya akibatnya kayak gini gitu loh. Nah, jadi saya melihat ya, ini wajah suram lembaga peradilan kita yang sudah sampai titik nadir. Ya. Coba bayangkan, yang tercatat di GNPK, data hakim yang di OTT KPK sampai tahun 2018 ya, itu 24 orang. Ya. Nah, ini gongnya nih, Hakim Agung, pusat benteng terakhir kekuasaan Mahkamah Agung di situ. Nah, itu ini luar biasa kejadiannya. Ya, sangat melukai rasa keadilan, bahkan wajah peradilan kita Indonesia mau dibawa kemana. Dan ingat, ini hakim karir loh, ya, bukan hakim non karir, karena berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu Hakim Agung sumbernya dari hakim karir dan non karir. Nah, ini hakim karir dulu asalnya dari Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau udah seperti ini, ke bawahnya seperti apa gitu loh. Nah, ini sangat-sangat mengerikan ya. Bahkan ya, bukan sekedar melibatkan hakim, tapi hakim non yudisial juga ikut terlibat, atau panitera pengganti katanya. Terus pegawai-pegawainya juga terlibat. Bapak, ya. Nah, ini jadi yang dibenahi bukan hanya hakim, tapi kepanitraan. Ya. Saya ada yang bicara ke saya, ya, laporan ke saya, Pak, ada perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, ajukan PK, Pengadilan Negerinya tuh minta bergundel A-nya sampai 3 kali, itu Mahkamah Agung diem aja, panitranya diem aja. Ada apa di sini? Padahal PK itu harus diputus menurut SOP 250 hari, harus sudah diputus. Tapi ini digantung seperti itu. Nah, ini permainan-permainan seperti ini apalagi gitu loh. Ya. Jadi makanya saya bilang yang paling bagus itu ya, Komisi Yudisial itu robah jadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Jangan seperti saat ini gitu ya. Supaya bisa itu dibenarkan, diperbaiki ke depannya. Ya begitu Mbak Nuni, sedih banget saya prihatin, aduh kesel banget gitu asli. Ya cukup ironi ya Pak ya, karena hakim kan merupakan benteng pertahanan penegakan hukum Pak sampai wakil tertangkap. Tuhan di dunia. Oh betul Pak. Baik Bapak, tadi juga kita saksikan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah memberikan tanggapannya terkait peristiwa OTT ini. Bagaimana pendapat Pak Adi terhadap tanggapan dari Komisi Yudisial tersebut? Tanggapan dari Komisi Yudisial
ya disampaikan oleh pimpinannya, terus tanggapan dari Mahkamah Agung, ya itu baru menyedihkan. Kenapa saya kata menyedihkan? Ketidakberdayaan, nyaris ketidakberdayaan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan Terhadap Hakim Agung lagi, yang lembaga ini yang melahirkan. Ya. Ini jujur menyedihkan sekali pernyataannya dan sangat normatif. Pakai ngomong apabila terbukti akan dibuat sidang kode etik, sanksi berat. Bullshit, ya. Kalau udah seperti ini KPK udah berani menetapkan tersangka, udah ketok palu, berhentikan. Ya. Nah, Mahkamah Agung berhentikan sementara. Udah diberhentikan sementara, kok mau dibikin lagi pemeriksaan apa-apaan ini? Ini kelihatan tumpang tindih, kelihatan sekali di sini ketidakberdayaan Komisi Yudisial. Bukan orangnya yang tidak berdaya, tapi undang-undangnya yang menyebabkan Komisi Yudisial ini seperti ini. Komisi Yudisial itu orang pintar, orang-orang hebat. Tapi karena undang-undangnya yang membuat, ya lihat tuh tadi ketuanya ngomongnya ragu-ragu, bingung. Ya karena terbatas, keterbatasan kami dan sebagainya. Nah ini jadi harus ada revisi undang-undang tadi itu, ya undang-undang Komisi Yudisial. Juga pernyataan dari Mahkamah Agung, ya Bawas kemana gitu? Terjadinya di pusat loh, ya di dekat deh kamar perdata kalau nggak salah nih orang ya. Betul Bapak, nah, itu, kamar perdata. Iya kan, itu di pusat kekuasaan kehakiman loh di Mahkamah Agung. Nah Bawas gimana dengan hakim-hakim di daerah? Walaupun jujur saya katakan masih ada dan banyak hakim yang baik. Contohnya ada beberapa perkara yang menang tanpa sogok, tanpa uang. Suap. Masih ada. Masih banyak. Ya. Tapi oknumnya juga tidak kalah banyak gitu. Ya, gitu. Oke, Mbak Nuni. Baik, Pak Adi, KPK seperti kita ketahui telah melakukan konferensi pers terkait pasal yang dituduhkan terhadap pemberi suap dan penerima suap, Pak Adi. Mohon perkenan Bapak untuk menjelaskan tentang pasal-pasal yang dituduhkan kepada Hakim MA sebagai penerima suap dan kepada pemberi suapnya, Bapak. Pasal apa aja tuh yang dituduhkan oleh KPK? KPK. Baik, Bapak. Untuk terhadap pemberi suap dituduhkan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B. Ya. Kemudian terhadap pasal 13 dan pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat 1. Junto ya. Junto Bapak. Terus apa lagi? Untuk yang menerima suap itu dikenakan pasal 12 huruf C, A dan B. Jo pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian Jo pasal 55 ayat 1, Bapak. Oke. Pada prinsipnya begini ya, Mbak Nuni ya. Unsur pidana yang esensial dari tindak pidana suap itu ada 3. Di situ banyak tadi pasal-pasalnya. Sebenarnya yang esensial cuma 3, yaitu menerima hadiah atau janji. Ya. Yang kedua berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatannya. Ya. Itu. Terus yang ketiga melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Jadi pembuktiannya sederhana. Ya. Tadi pasal disebutkan sekian banyak, ternyata unsurnya cuma 3 esensialnya, dan saya tidak begitu juga tertarik membahas soal hukumannya. Kenapa? Karena nanti bisa dipastikan ya hukumannya tidak maksimal. Kenapa? Karena kalau maksimal nanti ada pro kontra. Ya, itu ini
Kalau dibebaskan tidak mungkin karena unsurnya terpenuhi. Ya, nanti kalau sudah masuk jadi narapidana, ya, ada cawe-cawe lembaga pemerintah yang namanya Lapas atau Dirjen Pas atau Kementerian Hukum dan HAM intervensi kutak-kutik terhadap hukuman hakim tadi, kewenangan dari Mahkamah Agung, kewenangan hakim dengan memberi asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti macam-macam lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Ya, ini jadi lembaga eksekutif intervensi terhadap putusan hakim pada saat pembinaannya dengan alasan bukan lembaga balas dendam, dengan alasan ini pembinaan, warga binaan dan lain sebagainya. Ini juga ada kekeliruan. Ya. Misal dihukum nanti minimal berapa? 3 tahun. 3 tahun. Baru jalan 2 tahun, setahun setengah, hampir 2 tahun udah cuti, udah asimilasi, udah macem-macem. Ya. Karena apa? Dengan Undang-Undang 22 seperti saya jelaskan tempo hari 22 tahun 2022, ini tindak pidana korupsi bukan sesuatu lagi kejahatan luar biasa. Ya. Jadi itu jawaban saya, Mbak Nuni. Baik Bapak, dari penjelasan Pak Adi tadi, menurut Pak Adi, kedepannya harus seperti apa sih untuk pembenahan peradilan ini? Supaya wajahnya menjadi lebih cerah, Pak. Ya, sebelum jawab itu ya, saya tergelitik tadi ya, di video dulu, mohon maaf. Baik. Itu Mahkamah Agung berkomentar, sudah ya. Sudah, Komisi Bapak. Yudisial berkomentar. Sudah. Tapi organisasi advokat. Ya, DPN-nya, Dewan Pimpinan Nasional atau Dewan apa di nasional, kok nggak berkomentar? Saya nggak ngerti juga tuh. Nanti tolong ditanya dia advokat dari organisasi mana, langsung dipecat atau tidak. Kembali kepada bagaimana ke depan tentang lembaga peradilan. Kalau saya sederhana, dari tahun 2011 saya sudah menggaungkan perlu adanya revolusi hukum. Revolusi hukum. Ya, revolusi hukum ini yang seperti apa nih? Ya, konkretnya lakukan minimal 3 pembenahan. Pembenahan terhadap lembaga atau institusi penegak hukum, ya, baik Mahkamah Agung, mau kepolisian, kejaksaan, advokat. Dan para karyawannya, ya, diperbaiki lembaganya, ya. Nanti caranya ada, saya akan beritahu. Yang kedua, perbaiki atau revisi undang-undang pasal-pasal yang abu-abu dan pasal karet, itu banyak sekali. Ya. Yang ketiga, perbaiki kesejahteraannya. Karena kalau para penegak keadilan tidak sejahtera, itu negara jolim. Karena kalau tidak adil sebuah negara memiliki resistensi hancurnya negara itu sendiri. Baik keadilan ekonomi, terutama keadilan hukum di sini. Caranya bagaimana? Pemerintah atau presiden bisa membentuk Dewan Revolusi Hukum Nasional yang terdiri dari para pakar, ahli, para profesor untuk melakukan pembenahan secara akademisi dulu. Nah, nanti hasilnya baru dilaksanakan oleh presiden. Misalkan, lembaganya, memperbaiki lembaganya, salah satunya Komisi Yudisial tadi, dirubah gitu. Terus Indonesia. Di kepolisian, Bareskrim dikeluarkan, ya. Nah, seperti itu bisa contohnya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, secara utuh ya, secara paripurna, itu wajah peradilan akan berubah. Ya, dari tahun 2011 saya sudah menggaungkan ini,
ya sudah menggaungkan ini revolusi hukum. Revolusi hukum. Saya khawatir kalau tidak dilakukan, bukan hanya reformasi nih, revolusi hukum. Revolusi hukum. Yang saya khawatir itu kalau tidak dilakukan dalam kurun waktu ke depan lagi, akan ada revolusi sosial. Bisa berdarah-darah dan itu sangat berbahaya buat kelangsungan bangsa dan negara kita. Itu loh Mbak Nuni ya. Baik, Pak Adit, terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan pemahaman hukum yang luar biasa tentunya. Terima kasih kembali Mbak Nuni. Terima kasih Bapak. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat yang ada di rumah pastinya. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.